Halo, saya Gilang Permana. Sesuai judul video ini, kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik dan banyak orang penasaran akan hal ini. Sebelum saya memulai membahas apa itu mata batin, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan mata batin? Kalau saya lemparkan pertanyaan ini ke beberapa orang yang berbeda, tentu jawaban yang saya dapat akan berbeda-beda pula. Namun, kebanyakan orang pasti menjawab mata batin itu semacam mata ketiga yang dimiliki manusia, yang fungsinya biasanya untuk melihat hal halus yang tak kasat mata, melihat masa depan, atau bahkan melihat nasib seseorang. Jika Anda sangat meyakini hal tersebut, hal itu sebetulnya baik dan sebetulnya tidak ada masalah dengan itu. Namun, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat mata batin dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah, menurut konotasi sosial, mata batin itu kan didefinisikan sebagai mata yang berada di dalam diri manusia. Nah, dan fungsi mata batin biasanya untuk melihat hal-hal halus yang tak kasat mata. Saya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Hanya saja kita mesti ingat bahwa hal-hal halus yang tak kasat mata itu tidak hanya jin, tidak hanya hantu, atau bahkan arwah orang yang sudah meninggal. Kalimat mata batin sendiri pun sebetulnya bisa kita pelajari. Artinya kan melihat dengan batin, melihat dengan rasa, atau ada perasaan yang diikutsertakan di saat kita melihat sesuatu. Dari kita kecil sampai sekarang, kita hanya diajarkan melihat sesuatu dengan mata fisik saja, sehingga kita pasti sering tertipu dengan penglihatan kita sendiri. Karena kemampuan mata fisik kita sangat terbatas, buktinya kita pasti pernah menilai buruk seseorang hanya dari penampilannya. Tapi ternyata orangnya malah baik dan berhati tulus. Begitu juga sebaliknya, orang yang kita anggap baik ternyata bisa saja tidak seperti yang kita duga. Hal itu terjadi karena kita tidak mengikut sertakan perasaan terhadap apa yang kita lihat. Misalkan nih, kita lagi bawa motor. Ceritanya pelan-pelan gitu. Tiba-tiba kita disalip nih dari belakang dengan sangat cepat. Sampai-sampai kita kaget dan langsung keluarlah sumpah serapah dari mulut kita. Nah, uniknya kita langsung menyimpulkan dengan dugaan-dugaan kita sendiri. Ya, mungkin orang tersebut sedang ada urusan yang sangat darurat sehingga terburu-buru, atau kalaupun menurut Anda orang tersebut memang sengaja melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang sehingga berpotensi merugikan orang lain, Anda sebetulnya berhak menegur dengan catatan dengan catatan Anda sadar kalau teguran Anda hanya untuk kebaikan sesama, bukan berdasarkan kebencian dan asumsi negatif Anda sendiri. Nah, kebijaksanaan tersebut tidak akan tampak jika kita hanya mengandalkan mata fisik saja. Nah, itulah yang saya maksud melihat dengan rasa. Itulah. Tadi saya sempat menyinggung kalau hal-hal halus yang tak kasat mata itu tidak hanya jin, hantu,
atau arwah orang yang sudah meninggal saja sebetulnya. Tapi solusi di balik perkara, hikmah di balik kejadian, dan kenikmatan yang kita rasakan setiap hari pun adalah sesuatu yang halus dan tak kasat mata juga. Nah, yang jadi masalah itu kan kita tidak bisa atau jarang ya melihat ketiga hal tersebut, ya dikarenakan kita sudah terbiasa melihat kehidupan ini dengan mata fisik saja tanpa mengikut sertakan batin di dalamnya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu deh ketiga hal tersebut ya. Yang pertama, solusi di balik sebuah perkara. Kenapa saya katakan kalau solusi dalam sebuah perkara itu hal yang tak kasat mata? Ya, karena di saat kita sedang memiliki masalah yang pelik, solusi itu terasa jauh dan semua jalan itu terasa buntu. Padahal percaya ataupun tidak percaya, setiap perkara yang kita alami itu sebetulnya sudah sepaket dengan solusinya. Karena kita tidak atau jarang melatih kesadaran, jadi semuanya terasa pelik dan terasa tak ada jalan keluar. Nah, untuk yang kedua, hikmah di balik kejadian. Biasanya kita baru mengetahui hikmah di balik sebuah kejadian itu setelah kejadian tersebut sudah berlalu dengan waktu yang cukup lama ya biasanya. Namun, jika kita terbiasa melatih kesadaran batin kita dalam mengolah informasi dari kejadian yang kita lihat dengan mata fisik kita, tentunya kita akan mampu melihat hikmah dari sebuah kejadian tersebut pada saat itu juga. Nah, untuk yang ketiga ini hal yang banyak orang lupakan ya. Bahkan saya sendiri pun masih sangat sering melupakan akan hal ini. Nah, hal yang tak kasat mata ini yaitu kenikmatan yang kita dapat setiap hari. Kita semua pasti setuju kalau yang terakhir ini sangat sering tak nampak kehadirannya. Namun percayalah, sejatinya setiap hari bahkan setiap saat kita telah diberi kenikmatan yang sayangnya karena mata batin kita tumpul, kita sangat kesulitan melihat kenikmatan tersebut. Sampai-sampai di saat kita sedang sedih, kita merasa dunia seakan mau hancur, tidak ada kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan, dalam waktu 24 jam, kita tak henti-hentinya mendapatkan kenikmatan yang jumlahnya tidak sedikit. Mulai dari nikmatnya bisa bernafas tanpa ada hambatan sama sekali. Lidah yang mampu mengencap rasa dengan baik. Kita tidak perlu ikut memompa aliran darah di tubuh. Jantung kita selalu bekerja sesuai fungsinya tanpa kita perintah. Dan masih sangat banyak kenikmatan yang jarang kita sadari karena mata batin kita tak terasa dengan baik. Selalu ingatlah, sebesar dan sepelik apapun kesedihan yang kita alami saat ini, jumlah kenikmatan yang kita dapat pada saat yang bersamaan sebetulnya jauh lebih banyak dari yang kita duga loh. Ini bukan sekedar sugesti atau semacam ide-ide untuk menghibur diri. Tapi sebetulnya ini adalah fakta dan sesuatu yang sangat nyata. Hanya saja kita perlu rajin mengasah mata batin kita untuk selalu bisa melihat hal itu. Nah, coba deh kita luangkan waktu sejenak untuk pada saat ini, saat kita sedang menyaksikan video ini lah. Nah, kesedihan atau masalah apa yang sedang menimpa diri kita, entah itu kesedihan yang menurut Anda besar atau kecil. Nah, lalu coba kita perhatikan dengan seksama. Di saat kita sedang merasa sedih
atau ditimpa sebuah masalah, sebetulnya kita masih bisa merasakan seluruh anggota tubuh kita lengkap dan berfungsi dengan baik. Otak kita masih diberi kesehatan untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Hari ini kita masih bisa makan dan tidak kelaparan. Bahkan di saat kita merasa kalau diri kita sedang hancur lebur, di saat yang bersamaan pula kita masih bisa terbangun dari tidur tanpa selang oksigen di hidung, tanpa jarum infus yang menancap di lengan, dan bahkan telinga Anda masih berfungsi dengan baik dan bisa mendengarkan suara saya ini dengan jelas. Nah, bukankah semua itu sebuah hal yang setiap hari kita dapat? Lalu, mengapa kita sangat kesulitan menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan? Kemana saja kita selama ini sampai-sampai kita tidak merasakan kenikmatan yang belum tentu bisa didapatkan orang lain. Sedangkan hal ini sudah jelas-jelas ada dan kita dapatkan setiap hari, bahkan tanpa kita minta sekalipun sebetulnya. Jadi sebetulnya hidup kita itu sebetulnya baik-baik saja. Bahkan kita sudah tidak punya alasan untuk tidak bersyukur sebetulnya. Nah, dengan melatih kesadaran akan membuat mata batin kita menjadi lebih tajam. Sehingga hal-hal halus dan tak kasat mata seperti tadi akan bisa kita lihat dengan jelas setiap saat. Lalu yang semula kita sosok yang pemurung akan menjadi sosok yang selalu bahagia dan pintar bersyukur. Kalau kita berbicara otak manusia ya, otak manusia itu kan sebetulnya luar biasa. Seperti halnya algoritma sosial media lah. Sosial media hanya memperlihatkan gambar-gambar atau postingan-postingan tertentu yang kita sukai berdasarkan postingan-postingan yang memang sebelumnya sering kita lihat dan kita cari. Nah, otak kita pun sama sebetulnya. Kita akan lebih sering melihat hal-hal yang membahagiakan jika mulai dari sekarang kita membiasakan diri melihat kenikmatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Nah, seperti itulah pembahasan hari ini tentang mata batin. Semoga kita selalu berada dalam bimbingannya, dan semoga hati dan pikiran kita selalu tercerahkan. Terima kasih.